jadi host materi buat share materi. Sudah? Bisa terlihat semua? Ya, alhamdulillah terlihat dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bertemu di kajian online, kajian khusus di bulan Dzulhijjah ini yang berkenaan tentang fikih atau hukum seputar ibadah kurban, yang tentunya ini adalah salah satu di antara materi atau bagian yang perlu kita ketahui atau perlu kita pelajari, terutama bagi mereka yang di tahun ini ingin melaksanakan ibadah kurban atau ingin menyembelih hewan kurbannya. Maka salah satu di antara kewajiban baginya adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang seputar kurban. Sama halnya seperti seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka kewajiban baginya adalah untuk belajar bagaimana manasik haji yang benar, yang sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga misalkan seseorang yang tidak tahu tentang sholat atau baru belajar sholat, kewajiban baginya adalah mempelajari hukum-hukum seputar sholat dan seterusnya. Maka seseorang yang akan melaksanakan penyembelihan kurban atau akan melaksanakan ibadah kurban, maka kewajiban baginya adalah belajar tentang seputar hukum kurban, agar kemudian ketika melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat agama Islam, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kita akan berbicara beberapa poin ke depan insya Allah yang berkenaan tentang hukum ibadah kurban ini. Saya beri judul Al-Udhiyah atau sembelihan kurban. Kita masuk poin yang pertama, para hadirin sekalian rahimakumullah, yaitu definisi. Definisi makna dari Al-Udhiyah, tema kita. Secara bahasa atau secara lughah,
bahwa udhiyah atau al-udhiyah itu akar katanya ada beberapa kata yang disebutkan udhiyah, idhiyah, kemudian dhahiyah, dhihiyah, kemudian adad atau idad, dan dhahiyah. Itu beberapa perubahan kata secara etimologi atau secara bahasa. Yang maknanya adalah binatang yang disembelih dengan tujuan taqarrub, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tasyrik, atau lengkapnya pada hari-hari Idul Kurban atau pada hari-hari tasyrik. Juga kalimat udhiyah juga diambil dari kata dhahwah, yaitu disebut awal waktu pelaksanaannya, yaitu duha. Dari makna dhahwa, ya makna duha. Nah, ini sebagaimana definisi secara bahasa ini disebutkan di dalam Lisanul Arab di jilid yang ke-19 di halaman yang ke-211, juga di dalam Mu'jam Al-Wasit di jilid yang pertama di halaman yang ke-537. Jadi definisi secara bahasa bahwa udhiyah maknanya adalah ya binatang yang disembelih. Maknanya masih mencakup secara umum. Yang tujuannya adalah taqarrub, yang tujuannya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita perhatikan, para hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa makna secara umum saja menyebutkan bahwa udhiyah atau penyembelihan hewan ini hukum asalnya adalah masuk dalam kategori perkara ibadah karena ada sisi pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Maka disinilah para ulama menyebutkan bahwa hukum asal sembelihan secara umum itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa seseorang yang menyembelih binatang yang tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan bermasalah dari sisi sembelihannya. Berarti dia telah merusak nilai ibadah. Telah merusak nilai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ada seseorang menyembelih tujuannya bukan karena Allah, tujuannya misalkan untuk orang yang sudah mati di kuburan. Menyembelih binatang tujuannya adalah sebagai sesajen misalkan, ini jelas masuk dalam kategori syirik hal yang demikian. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih selain daripada kepada Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Adapun makna secara istilah atau secara terminologi, yang dimaksud dengan udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan atas perintah Allah pada hari-hari raya Idul Adha atau hari raya kurban untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita perhatikan dari makna secara istilahan atau secara terminologi, maknanya lebih mengkerucut, lebih khusus dibandingkan definisi dari makna bahasa tadi. Di sini lebih kita akan memahami tentang definisi kurban secara istilah, bahwa di sini lebih dikhususkan lagi, disebutkan bahwa udhiyah adalah penyembelihan hewan ternak. Ya, jadi hewan yang memang masuk dalam kategori
Hewan tersebut adalah hewan yang ternak. Walaupun dalam hal ini juga tidak semua tidak semua hewan ternak bisa dijadikan sebagai sesembelihan atau tidak bisa dijadikan sebagai kurban. Tentunya ada ketentuan-ketentuan. Tapi menunjukkan bahwasanya yang disembeli atau hewan yang disembeli adalah dari bagian dari hewan ternak. Maksudnya bukan hewan liar, ya, bukan juga jenis dari hewan buas atau dari kategori yang lain. Tapi dia memang hewan yang sengaja diternak. Dan kemudian penyembelihan ini, di sini yang kita lihat dari sisi hukumnya di sini yang dilaksanakan atas perintah Allah. Berarti dari makna secara istilah tersebut menunjukkan bahwasanya ibadah kurban adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena ada sebuah amr, ada sebuah perintah di situ. Maka ketika sebuah ibadah atau ketika sebuah amal di situ disebutkan bahwa itu merupakan perintah dari Allah, maka tentunya didukung dengan dalil-dalil syar'i yang menguatkan atau dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut atau amalan tersebut adalah benar-benar sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian yang dilaksanakan atas perintah Allah pada hari-hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Nah, di sini juga memiliki sisi hukum bahwasanya ada batasan-batasan. Ada waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat agama kita, baik itu tadi yang disebutkan dari sisi binatang ternaknya, karena tidak semua binatang ternak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian sisi hukum yang kedua bahwa ini merupakan perintah Allah, berarti bahwa ibadah kurban ini sesuatu yang disyariatkan. Yang ketiga sisi hukumnya bahwa waktu penyembelihannya juga atau waktu pelaksanaan kurban tersebut juga memiliki waktu-waktu batasan. Ya, pada hari Idul Adha atau hari kurban, artinya ada batasan-batasan waktu kapan seseorang diizinkan memulai atau melaksanakan ibadah kurban dan juga kapan berakhir waktu penyembelihan atau waktu kurban. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini hampir sama definisinya dengan definisi yang di atas tadi, secara etimologi atau secara bahasa tadi, yang semuanya bermuara tujuannya adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesembelihan atau sembelihan atau seorang muslim ketika menyembelih berarti ada nilai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika seseorang menyembelih binatang, maka ada tujuan-tujuan atau ada maksud-maksud di dalam rangka untuk penyembelihan tersebut. Sehingga jangan sampai kemudian sembelihan tersebut adalah tujuannya bukan karena Allah, atau kemudian ternyata sembelihan tersebut ada sebab-sebab yang menjadikan sembelihan tersebut adalah sesuatu yang batil, ya, atau sesuatu yang bermasalah. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, itu definisi udhiyah atau definisi kurban secara istilah atau secara syar'i. Baik, yang selanjutnya, yang kedua, kita akan lebih mengkerucut kembali dari sisi, karena ibadah kurban tadi disebutkan di awal definisinya merupakan perintah Allah, maka sebagaimana yang kami sampaikan bahwa membutuhkan yang namanya dalil-dalil, ya, membutuhkan yang namanya dalil yang masyru' atau yang mensyariatkan ibadah kurban tersebut, yang merupakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita lihat bahwa perintah di sini apakah masuk dalam kategori perintah yang mana?
Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya al-amr, hukum perintah itu ya bisa jadi mutafawitatun atau bisa kita katakan mutanawwi'ah, bermacam-macam atau bertingkat-tingkat. Bisa jadi perintah itu adalah sesuatu yang masuk dalam kategori yang kita kenal dengan fardhu ain. Ada juga yang menyebutkan mungkin perintahnya adalah masuk dalam kategori sesuatu yang dianjurkan, atau bisa jadi perintah tersebut adalah sunnah. Ya, sunnah ini juga mungkin bertingkat-tingkat. Apakah dia masuk mustahab? Apakah kemudian dia masuk dalam muakkadah? Atau ada perintah yang memang sifatnya adalah diperintahkan tapi masuk dalam kategori hukumnya sifatnya adalah al-ibahah, sesuatu yang misalkan dibolehkan. Ya, kalau kita lihat dari beberapa nas atau beberapa dalil-dalil, ya baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya menyebutkan bahwa hukum kurban, dan ini sepakat bahwa sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, bahwa kurban itu disyariatkan di dalam agama Islam. Bahkan ya para ulama menyebutkan bahwa syariat kurban ini pertama kali sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, yang kemudian ini juga merupakan bagian di antara yang disyariatkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum kurban, kalau kita lihat dalil, ya walaupun di sini sudah disebutkan hukumnya sunnah muakkadah, kita lihat dulu dalil dalam Al-Quranul Karim. Dalil dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat, ya fashalli li rabbik, dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kita lihat kalau di dalam tafsirnya di sini disebutkan wanhar, memang ini salah satu metode dalam menyembelih. Ya, di sini disebutkan salah satu di antara metode yunhar itu, ya seperti ditusuk atau ditombak itu memang tata cara ketika seseorang menyembelih hewan unta. Ya, yunhar, dia seperti ditombak atau seperti ditusuk. Ya, intinya maknanya adalah wanhar, berkurban. Juga disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan li ayyudhha falam yudhah fala yahdur musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, barang siapa yang memiliki kesanggupan, lantas kemudian ia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, fala yaqrab, dalam riwayat yang lain dikatakan fala yahdur musallana, maka hendaknya jangan menghadiri tempat salat kami, atau jangan mendekati tempat salat kami. Walaupun ada sebagian ulama hadis tersebut, ya hadis tersebut adalah ada yang melemahkan, mendhaifkan hadis tersebut, ya. Tapi dari sisi maknanya menunjukkan bahwa dalil tersebut adalah sesuatu yang sifatnya adalah disyariatkan atau diperintahkan. Kemudian kita lihat lagi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai tujuan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah, akan tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Dari sini kita lihat bahwa inti dari sebuah ibadah kurban itu tidak dilihat dari sisi fisik hewannya, tidak dilihat dari sisi murah atau mahalnya, ya nominal dari hewan kurban tersebut,
Tapi yang mencapai sebuah derajat keridhaan di sisi Allah adalah ya bentuk kepatuhan kita, bentuk ketakwaan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk di dalam surat As-Saffat itu di ayat yang ke-102 sampai dengan setelahnya, tentang bagaimana kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ketika datang perintah dari Allah lewat mimpinya untuk menyembelih anak atau menyembelih putranya, anak si matawayang ya Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Ibrahim melihat di dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Dari situlah para ulama menyebutkan ini merupakan salah satu pertama kali muncul syariat tentang kurban. Ya, sampai kemudian syariat Nabi Ibrahim ini dilanjutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adapun dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya sangat banyak, namun kami hanya menyebutkan salah satu saja. Dalil dari sunnah sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban bikabshain, ya kabsyah artinya kibas, ya domba jantan, 2 ekor domba jantan. Amlahaini yang keduanya berwarna putih bercampur dengan hitam. Aqranaini kemudian keduanya bertanduk. Zabahahuma bahwa Nabi menyembelih kedua domba tersebut biyadi ya dengan tangannya, wasamma wa kabbara sambil membaca bismillah dan bertakbir. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau kita lihat dalil dari sunnah menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya beliau berkurban. Ya beliau juga berkurban. Ya sampai-sampai disebutkan ya beliau menyembelih hewan kurbannya ya dengan tangannya sendiri. Ini mengisyaratkan bahwasanya bagi yang mau berkurban dan ia memiliki kemampuan atau dia memiliki kemampuan untuk menyembelih sendiri, ya maka tidak perlu harus menghadirkan jagal, ya maka dia bisa menyembelih dengan sendiri atau menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya dalil ijma, artinya dalil dari kesepakatan kaum muslimin menunjukkan bahwa seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahwa ibadah kurban adalah sesuatu ibadah yang disyariatkan. Ya, artinya kalau sudah dikatakan ijma, maka la majal fihi al-ikhtilaf. Ya, tidak ada peluang atau tidak ada kesempatan untuk terjadinya perbedaan pendapat ya bahwa ibadah kurban adalah jelas-jelas sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam, sebagaimana di dalam kitab Al-Mughni di jilid yang ke-13 di halaman yang ke-360. Nah, ini dalil-dalil yang menyebutkan tentang syariat ibadah kurban. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat dari beberapa dalil yang disebutkan, baik di dalam Al-Quran, ya, maupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, termasuk juga ijma kaum muslimin, bahwa para ulama menyimpulkan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Adapun walaupun ya hukum ini bisa menjadi hukum yang berubah menjadi hukum yang wajib ketika ada sebab-sebab tertentu. Misalkan
hukum kurban yang tadinya sunnah muakkadah, dia bisa menjadi hukum yang wajib ketika misalkan seseorang dia bernazar atau kemudian ya sesuatu hal yang mungkin sama dengan bernazar. Maka ketika ada seseorang yang bernazar untuk berkurban, maka hukum yang tadinya sunnah muakkadah maka bisa berubah menjadi hukum yang wajib. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan ufu binadrika man lam ya'sallah. Ya, maka tunaikanlah nazar kalian selama nazar tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kurban yang hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, maka ia bisa menjadi hukum yang wajib ketika seseorang ya berniat misalkan bernazar. Namun ya hukum kurban pada asalnya hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Ya, bagi mereka yang memang memiliki kemampuan. Dalil yang kita sebutkan tadi, fala yahdhur musallana, mengisyaratkan bahwa dalil tersebut tidak menunjukkan sesuatu yang diwajibkan, akan tetapi sesuatu yang sangat dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga melengkapi dari definisi kurban ya, secara istilah tadi bahwa penyembelihan hewan ternak ya, sehingga tidak semua hewan ternak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ada memang kriteria-kriteria yang bisa, atau kriteria-kriteria binatang ternak yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dalam hal ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-ibil atau unta. Yang kedua adalah sapi atau yang sejenisnya. Dan yang ketiga adalah domba atau kambing. Jadi ada ya jenis binatang ternak hanya dari tiga jenis atau 3 klasifikasi dari hewan, yaitu unta, kemudian sapi, dan kemudian domba atau kambing. Nah, ini juga binatang-binatang ternak atau binatang-binatang kurban yang disebutkan tadi memiliki syarat juga. Hewan unta usianya genap 5 tahun. Hewan unta genap usianya 5 tahun. Kemudian sapi usianya genap 2 tahun. Kemudian kambing usianya genap 1 tahun atau hampir 1 tahun. Ya, kalau kita lihat di dalam di dalam mazhabnya Imam Malik dan kemudian mazhabnya Abu Hanifah atau Maliki atau Hanafi menyebutkan membolehkan ya kambing yang telah berusia atau berumur 6 bulan asalkan gemuk dan sehat, maka telah memenuhi syarat ya hewan tersebut bisa dijadikan sebagai hewan kurban, dengan catatan tadi ya, dengan catatan hewan tersebut ya sehat dan kemudian dia tidak kurus. Hewan tersebut ya fisiknya bagus atau fisiknya gemuk. Nah, ini menurut ulama Maliki dan menurut ulama Hanafi. Kalau ada usia domba atau kambing yang 1 tahun, maka itu yang baik. Nah, ini diantara syarat dari hewan kurban yang bisa dikurbankan. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan tersebut, maka hewan ternak selain daripada yang disebutkan tadi,
maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Misalkan walaupun ada jenis-jenis hewan ternak yang lain, misalkan seperti ayam, ya, atau misalkan ada orang yang ternak bebek, misalkan, dan lain sebagainya, maka walaupun dia masuk dalam kategori hewan ternak, maka tidak memenuhi atau tidak termasuk di antara klasifikasi yang disebutkan di dalam syariat agama Islam. Binatang yang dikurbankan yang disebutkan tadi, unta, sapi, domba atau kambing ini, ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Ya, sebagaimana para ulama tafsir menyebutkan, ya, tentang apa? Tentang hewan-hewan tersebut, Allah mengatakan wa yadhkuru ismallah, ya, wa yadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah, ya, terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan binatang ternak di situ adalah dari apa yang disebutkan tadi, yaitu dari jenis unta, kemudian sapi, juga kemudian apa tadi, kambing atau domba. Kemudian juga di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya, di dalam surat Al-Hajj juga. Mohon maaf, dalam surat Al-Hajj, bukan dalam surat Al-An'am, ya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat, ya, bagi mereka, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan, ma razaqahum min bahimatil ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dari apa yang telah ditentukan, rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Kemudian, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, selain daripada klasifikasi hewan tertentu yang bisa dijadikan hewan kurban, ya, dari sisi usia juga tadi disebutkan, maka yang perlu diperhatikan bahwa binatang itu juga harus kondisi sehat. Dengan kata lain, bahwa binatang tersebut tidak memiliki cacat. Ya, tidak memiliki cacat, yang cacat tersebut menghalangi hewan tersebut, atau menghalangi hewan sembelihan atau hewan kurban tersebut tidak bisa dijadikan hewan sembelihan. Dengan kata lain, bahwa tidak sah hewan kurban tersebut dijadikan sebagai sembelihan atau hewan kurban. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, arba'atun la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak mencukupi, ya, artinya hewan tidak mencukupi dalam berkurban. Apa yang dimaksud 4 tersebut? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-awra'ul bayyinu awruha, yaitu hewan yang buta, yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas-jelas buta. Kemudian cacat yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal maridu al bayyinu maraduha, yaitu hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Jadi hewan yang jelas-jelas pincang. Kemudian yang selanjutnya, wal urja'ul bayyinu dhila'uha, yaitu hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Hewan yang, ya, mungkin sakit-sakitan, bisa dikatakan hewan yang sakit-sakitan. Kemudian wal ajfa'ul lati la tunqa, hewan yang kurus,
yang kemudian tidak memiliki sumsum. Jadi hewannya itu benar-benar hewan yang tidak berisi. Hewan kurbannya atau hewan ternaknya adalah hewan yang kurus, yang memang nampak sekali kurusnya. Juga di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan juga amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrif al-aina wal udhun wala nudahhi bisyarqa'a wala kharqa'a wala muqabalatin wala mudabarah. Dalam hadis yang lain juga pernah disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepada kami untuk memeriksa hewan yang akan dikurbankan, memeriksa matanya, kemudian memeriksa telinga hewan kurban tersebut, agar kemudian kami tidak berkurban dengan hewan yang terpotong sebagian dari daun telinganya, ya, wala nudahhiya bisyarqa'a, ya, yang terpotong sebagian dari telinganya, au bisyarqa wala kharqa'a, atau bagian dari lubang telinganya, wala muqabalatin, atau bagian pinggirnya, wala mudabarah, atau bagian pinggir dari atas daun telinganya. Ya, maksudnya ya cacat, ya, artinya binatang tersebut memiliki cacat yang seperti itu. Ini diantara cacat atau penghalang-penghalang atau hewan kurban tersebut yang memiliki cacat tersebut, yang menghalangi hewan kurban tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Namun ada catatan penting di sini, para hadirin sekalian rahimakumullah, bahwa cacat tersebut memang ada, atau cacat tersebut memang timbul sejak awal. Cacat tersebut memang timbul dia sejak awal. Maksudnya adalah bukan karena cacat disebabkan karena accident, atau bukan karena cacat disebabkan misalkan karena faktor kecelakaan. Misalkan kami contohkan, ada di antara kita misalkan sementara sudah sudah membeli atau memesan hewan kurban, misalkan 1 ekor domba atau kambing. Kemudian setelah ditentukan harinya bahwa hewan kurban tersebut akan dikirim ke kita, ya, sampai kemudian ke lokasi sesuai yang kita pesan, ternyata misalkan ketika hewan tersebut sementara diturunkan dari kendaraan, ya, misalkan terjadi kecelakaan, misalkan kambingnya atau domba tersebut misalkan terjatuh dari pick up mobil misalkan, atau misalkan sementara lagi pas dibawa, ya, melewati jalan yang menyeberang, tiba-tiba misalkan ditabrak dengan sepeda motor. Lantas kemudian setelah kejadian peristiwa tersebut, kemudian hewannya menjadi cacat, misalkan yang tadinya waktu kita membeli, waktu kita pesan dalam kondisi yang baik, ternyata setelah kejadian tersebut pincang, atau misalkan ada terjadi cacat, maka hal yang seperti ini tidak termasuk kategori yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Adapun yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah cacat yang memang sejak awalnya, ya, dari awalnya kondisinya, ya, cacat tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan. Ini juga sebagaimana penjelasan dari definisi kurban secara istilah tadi, karena disebutkan bahwa dilakukan pada hari-hari Idul Kurban. Ya, kalau kita lihat definisi secara etimologi atau definisi secara umumnya disebutkan pada hari-hari tasyrik, karena ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu batasan kapan hewan kurban tersebut sudah bisa atau mulai disembelih, dan kapan kemudian berakhir waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan adalah setelah selesai sholat Idul Adha usai. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi tentang definisi al-udhiyah tadi. Diambil dari kata
Ya, dhahiyah atau duha, ya dhahiyah dari kata duha yang maknanya adalah waktu duha. Ya, karena memang penyembelihan hewan kurban dilaksanakan atau baru dilaksanakan pada waktu duha. Atau di sini disebutkan setelah kaum muslimin melaksanakan sholat Id. Ya, telah usai melaksanakan sholat Id, maka penyembelihan hewan kurban baru diizinkan. Dan kapan berakhir? Maka berakhirnya penyembelihan hewan kurban adalah pada hari terakhir saat tenggelamnya atau sebelum tenggelamnya matahari, akhir dari hari tasyrik, ya pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar tadi di ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Ya, kata para sebagian ulama ketika menafsirkan ayat tersebut menunjukkan fasalli li rabbika dan dirikanlah salat, artinya laksanakan salat dulu, salat hari raya, wanhar kemudian menyembelihlah. Ini mengisyaratkan bahwa penyembelihan hewan kurban baru boleh diizinkan setelah kaum muslimin usai melaksanakan salat Id. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih, man dzabaha qabla shalah fa innama yadhbahu li nafsi. Barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan salat Id, fa innama yadhbahu li nafsi, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya, artinya dia tidak termasuk dalam kategori ibadah kurban atau tidak termasuk di antara ya penyembelihan kurban, tapi sembelihan untuk dirinya sendiri, sembelihan biasa. Wa man dzabaha ba'da shalah wal khutbatain, dan barang siapa yang menyembelih setelah salat dan dua khutbah, faqad atamma nusukahu wa asaba sunnah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan sembelihan kurbannya dan sesuai dengan sunnah. Nah, dari sini kita pahami bahwasanya hewan kurban baru diizinkan disembelih setelah kaum muslimin melaksanakan atau usai melaksanakan salat Id, salat Idul Adha. Dan di sini juga ada di antara perkara yang disunnahkan, makanya kaum muslimin dalam melaksanakan salat Idul Adha memang anjurannya, sunnahnya adalah dilaksanakan untuk disegerakan waktunya. Ya, waktu pelaksanaan salat Id lebih disegerakan. Adapun pelaksanaan salat Idul Fitri itu memang sunnahnya agak diakhirkan. Adapun pelaksanaan salat Idul Adha itu sunnahnya waktunya lebih awal. Ya, misalkan kalau salat Idul Fitri dimulai jam 7, maka salat Idul Adha mungkin lebih agak cepat, misalkan jam 6.30. Di antara salah satu hikmahnya adalah agar segera bisa menyembelih hewan kurban. Juga di antara hikmahnya kenapa salat Idul Fitri waktunya adalah diakhirkan, tujuannya adalah di dalam rangka memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang belum sempat membayar zakat fitri. Ya, masih ada waktu sebelum ditunaikan atau sebelum dilaksanakan salat Id. Karena kalau kemudian sudah dilaksanakan salat Id, kemudian ternyata ada seseorang yang setelah itu baru mengeluarkan zakatnya, maka Nabi mengatakan, fa innaha shadaqatun minas sadaqat, maka dia termasuk sedekah biasa. Ya, bukan termasuk di antara zakat fitrah atau zakat fitri. Adapun Idul Adha waktunya disegerakan pelaksanaannya, tujuannya adalah agar bisa bersegera untuk melaksanakan ya sembelihan atau bisa melaksanakan menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan penyembelihan hewan kurban. Ya, atau mungkin lebih tepatnya adalah hal-hal yang berkaitan ketika penyembelihan hewan kurban. Disunnahkan bagi yang bisa menyembelih, punya keahlian ya dalam memotong atau menyembelih hewan kurban, maka dia menyembelih dengan atau menyembelih sendiri. Maksudnya adalah tidak harus dengan memanggil
ya, atau misalkan menghadirkan istilahnya tukang jagal. Maka kalau dia memiliki kemampuan, maka sunnahnya adalah menyembelih sendiri. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di awal tadi, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau fadzabahuma ya biyadai, dzabahahuma biyadi, ya, beliau menyembelih kedua ekor domba jantan tadi dengan kedua tangannya sendiri. Tapi kalau seandainya tidak memiliki kemampuan, maka bisa diminta atau diwakilkan dengan, ya, para penjagal. Kemudian ketika akan menyembelih, maka hendaknya dia berdoa, dan doa yang dibaca saat menyembelih dengan menyebutkan Allahumma hadza an, kemudian sebut sahibul qurban. Ya, misalkan Allahumma hadza an fulan, ya, bismillahi wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Kemudian menyembelih. Atau misalkan mau dibalik, ya, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza an, sebutkan nama. Ya, sebagaimana hal ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyembelih kurban seekor kambing. Ya, beliau membaca bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza anni wa an man lam yudhhi min ummati. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Ya, beliau membaca bismillah Allahu akbar, ya Allah, Allahumma hadza anni, ya Allah, ini dariku, wa an man lam yudhhi min ummati, dan dari orang yang tidak bisa berkurban dari umatku. Ya, Nabi SAW dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang, ya, menyembelih satu ekor hewan sembelihan, dalam hal ini misalkan seperti kambing atau domba, berserikat dalam pahala itu maka dibolehkan. Ya, adapun berserikat dalam orang maka ada ketentuannya. Ya, satu ekor domba atau satu ekor kambing maka hanya berlaku untuk sahibul kurban satu orang. Ya, adapun sapi atau unta maka 1/7. Tapi kalau berserikat dalam pahala maka itu dibolehkan. Ya, salah satu dalilnya adalah sebagaimana Nabi menyebutkan di sini, wa an man lam yudhhi min ummati, dan dari orang-orang yang tidak bisa berkurban dari umatku, mengisyaratkan bahwa Nabi berserikat. Artinya Nabi menyebutkan orang-orang yang belum bisa berkurban dengan berserikat dalam masalah pahala berkurban. Kemudian dianjurkan juga orang yang tidak bisa menyembelih sendiri atau dia tidak memiliki keahlian dalam menyembelih hewan kurbannya, maka anjurannya adalah untuk menyaksikan, untuk menghadiri, ya, ketika hewan kurbannya disembelih. Kemudian yang selanjutnya, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang selanjutnya pembagian kurban atau pembagian daging kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj, ya, di ayat yang ke-28. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pembagian hewan kurban atau pembagian daging kurban. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagiannya, dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang al-ba'isa al-faqir, orang yang sengsara dan orang yang fakir. Kemudian di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam ayat tersebut tentang pembagian hewan kurban. Allah mengatakan, ya, di ayat yang ke-36-nya, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Fakulu minha, kata Allah, maka makanlah sebagiannya,
Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makanlah orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, maksudnya orang-orang yang tidak meminta-minta, orang yang mampu. Wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta, maksudnya orang yang tidak butuh dengan orang yang membutuhkan. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-36, dari dua ayat ini, maka pembagian hewan kurban, dan ini yang disukai para ulama salaf, bahwa dibagi menjadi 3 bagian. Ya, fakulu minha, sebagian untuk diri sendiri, kemudian wathuluthun, dan sepertiga untuk diberikan hadiah kepada orang-orang yang al-qani'ah tadi, orang-orang yang tidak meminta-minta, maksudnya orang yang mampu. Ya, saudara kita yang mampu, tetangga kita yang mampu, tujuannya ada diberikan sebagai sebuah hadiah, pemberian. Kemudian dalam ayat yang ke-36 wal mu'tar, dalam ayat yang ke-28 al-ba'is al-faqir, orang yang memang fakir, yang sengsara fakir, maksudnya dia memang membutuhkan. Maka bagian yang ketiga adalah sepertiga lagi diberikan untuk sedekah bagi orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir. Ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir tentang pembagian kurban ini. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah ada anjuran yang perlu diperhatikan bagi mereka yang akan berkurban. Ya, siapapun di tahun ini yang Allah berikan kesempatan, atau mungkin tahun-tahun yang sebelumnya, ya Allah berikan kesempatan untuk berkurban, maka bersyukurlah. Ya, namun tetap juga diperhatikan, ya mungkin ada di antara kita yang kadang lupa atau mungkin luput, maka ada anjuran bagi orang yang akan berkurban. Ya, bila seseorang ingin berkurban, dan kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah, maka baginya agar tidak memotong dan mengambil rambut, kuku atau kulitnya, ya misalkan mengambil bagian dari tubuh kita, misalkan seperti kalau ada luka kering atau apa, ya memotong kuku, sampai kemudian hewannya disembelih, hewan kurbannya disembelih, sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, apabila telah masuk, ya idza ra'a hilal dzulhijjah, apabila kalian telah melihat ya hilal Dzulhijjah, atau dakhala al-ashr, apabila telah masuk di 10 Dzulhijjah, kemudian fa'arada an yudhhiya, dalam riwayat yang lain ya fa'arada minkum an yudhhiya, apabila salah seorang di antara kalian akan berkurban, fala ya'khud min sya'rihi, maka hendaknya dia tidak mengambil sesuatu dari rambutnya, wala min adfarihi, dan dari kukunya, dalam riwayat yang lain hatta yudhhi, sampai kemudian hewan kurban, sampai dia kemudian berkurban atau menyembelih hewan kurbannya. Ada yang menyebutkan wala fala ya'khud min sya'rihi wa adfarihi, hadis riwayat Ahmad dan Imam Muslim, hendaklah dia menjaga rambut dan kukunya. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan fala yamassak an sya'rihi wa adfarihi, maka janganlah ia memotong sedikit pun dari rambut atau dari kukunya, hatta yudhhi, sampai kemudian ia berkurban. Nah, ini hadis-hadis tersebut yang disebutkan, hadirin sekalian rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah sebuah anjuran sebenarnya. Ya, sifatnya adalah anjuran, ya bukan sifatnya adalah sesuatu yang tahrim, sesuatu yang diharamkan. Sehingga ketika misalkan seseorang ada memang kebutuhan yang mendesak, yang memang membutuhkan dirinya harus memotong rambutnya atau memotong kukunya, atau misalkan sementara dia mandi berkeramas kemudian ada yang rontok,
ya dari rambutnya, maka hal tersebut insya Allah tidak ada kafarahnya. Ya, karena ini sifatnya adalah ibtiad, ya, anjuran untuk dijauhkan. Salah satu di antara hikmahnya. Dan juga jika seseorang ya niat berkurban ya misalkan pada pertengahan hari, ya misalkan dia tidak tahu sudah masuk di awal-awal Dzulhijjah, dia baru kemudian mengetahuinya di pertengahan di hari-hari di 10 yang awal di bulan Dzulhijjah, maka ketika dia niat akan berkurban, maka sejak itulah kemudian dia menahan untuk tidak memotong rambutnya, memotong kukunya, ya dari apa yang disebutkan dari Nabi SAW tadi, dan ia tidak berdosa terhadap hal-hal yang terjadi pada saat-saat dirinya sebelum berniat tadi. Nah, hadis tersebut juga menunjukkan bahwasanya ini berlaku bagi mereka yang akan berkurban. Ya, dengan kata lain ini berlaku bagi sahibul kurban. Adapun bagi keluarganya, ya, bagi keluarganya dari yang akan berkurban maka dibolehkan untuk memotong rambut dari kukunya, ya, dari tubuhnya, ya, atau dari kemudian dan lain sebagainya, sebab larangan ini hanya ditujukan bagi yang berkurban saja. Dan ini adalah sifatnya anjuran untuk dijauhi, ya, anjuran untuk dijauhi, tidak sampai kepada hukum diharamkan, ya, sehingga ketika ada kepentingan kesehatan maka tidak mengapa untuk kemudian seseorang memotongnya. Namun kalau kemudian tidak ada kepentingan ya dari hal-hal itu semua, maka hendaknya yang paling terbaik adalah mengikuti anjuran atau yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga sedikit tambahan juga, ini yang perlu diperhatikan juga bagi kita semua kaum muslimin yang akan ya melaksanakan atau yang akan berkurban. Ya, ini perlu diperhatikan beberapa adab-adabnya. Ya, beberapa adab-adabnya. Yang pertama adalah bagi orang yang akan menyembelih hewan kurban, maka hendaknya alat atau entah itu pisau atau kemudian golok atau alat yang digunakan untuk menyembelih, pastikan betul bahwa alat tersebut adalah tajam. Ya, alat tersebut adalah tajam. Jangan sampai kemudian ya alatnya tumpul atau tidak tajam sehingga kemudian akan menyakiti binatang yang akan disembelihnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan dalam hadisnya, Innallaha azza wa jal katabal ihsana ala kulli syai'. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban untuk berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu untuk ya berbuat baik dalam segala sesuatu apapun. Ya, termasuk dalam urusan menyembelih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, ya, idza dzabhtum fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Apabila kalian membunuh, maka hendaklah berlaku baik ya dalam membunuh maksudnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Dan apabila kalian menyembelih, maka hendaklah memperbagus atau memperbaiki cara penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Maka hendaklah seseorang yang hendak menyembelih, dia menajamkan pisaunya dan kemudian berlakulah baik terhadap hewan sembelihannya sebelum menyembelih. Kemudian juga perlu diperhatikan bagi yang akan berkurban atau yang akan menyembelih, hendaknya ketika menyembelih menjauhkan dari pandangan binatang-binatang kurban yang lainnya. Ya, ketika ketika menyembelih hewan kurban, maka hendaknya tempat penyembelihan ya dijauhkan dari pandangan-pandangan hewan-hewan kurban yang lainnya. Karena ini akan kemudian menjadikan hewan-hewan kurban yang menyaksikannya akan menjadikan sedih. Ya, karena kita tahu bahwa yang namanya hewan juga memiliki insting kan.
ya maka hendaknya menjauhkan, atau kalau misalkan tidak, tempatnya terbatas, maka bisa mungkin ditutup ya ketika proses penyembelihannya agar tidak disaksikan oleh binatang-binatang kurban atau hewan-hewan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya juga yang perlu diperhatikan ya bagi yang akan berkurban atau yang akan menyembelih, ini juga perlu diperhatikan bahwa jangan sampai lupa ketika seseorang yang akan menyembelih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai lupa, apalagi kalau memang yang menyembelih adalah dia diamanahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian juga termasuk hal yang perlu diperhatikan adalah memperlakukan hewan dengan cara yang baik. Sebagaimana penjelasan dari hadis yang di awal yang disebutkan tadi. Maksudnya berbuat baik di sini ya binatang yang akan disembelih dikasih makan, dirawat, dikasih minum ya. Kemudian jangan sampai kemudian ya diterlantarkan ya sampai kemudian misalkan tidak diberikan makan sehingga kemudian hewan tersebut ya bermasalah, hewan tersebut kemudian sakit ya dan lain sebagainya. Maka memperlakukan dengan cara yang baik. Ya, ditaruh di tempat yang baik, diberikan makan yang cukup dan seterusnya. Ya, jangan sampai kemudian menterlantarkan hewan kurban tersebut. Ya, jangan sampai kemudian termasuk juga yang perlu diperhatikan ketika membawa ya atau kemudian ketika membawa hewan kurban ke tempat penyembelihannya. Ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai kemudian kita memperlakukan dengan cara yang tidak baik. Ada mungkin yang disiksa dengan cara diseret ya, atau mungkin dengan cara-cara mungkin ditendang atau kemudian dibanting ya. Kayak ini perlu dijauhkan hal yang seperti itu ya, karena ya tetap yang namanya binatang juga merupakan makhluk ya, sesuatu yang bernyawa juga. Sebagaimana Allah mengatakan, katabal ihsanu ala kulli syai'. Ya, Allah telah mewajibkan, ya menetapkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk berbuat baik terhadap binatang. Nah, kemudian yang terakhir, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah hikmah dari syariat tentang kurban ini. Yang pertama adalah hikmahnya menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang begitu taatnya ya Nabi Ibrahim ini terhadap perintah Allah ya, dan tegar melaksanakan perintah Allah berkurban atas perintah dari Allah meskipun kemudian ia harus kehilangan putranya yang didambakan, Ismail. Sebagaimana Allah menceritakan di dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-102 yang sampai dengan ayat yang ke-107. Ya, sebagaimana yang disinggung di awal tadi, ya ketika Ibrahim diperintahkan Allah dengan melalui perantara mimpinya untuk menyembelih putranya Ismail, kemudian Allah gantikan dengan hewan sembelihan, dengan domba yang besar. Ya, ini semua adalah dalam rangka ketaatan yang luar biasa Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah, dan disitulah para ulama menyebutkan bahwa syariat kurban itu adalah sudah ada pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya kemudian syariat ini ya diagungkan atau dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah menegakkan syiar dinul Islam. Ya, menegakkan syiar dinul Islam dengan merayakan Idul Adha ya secara bersama, kemudian saling tolong menolong dalam kebaikan ya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-36, ya saling membantu, saling berbagi, ya saling merasakan juga ya kenikmatan rizki yang Allah karuniakan kepada kita semua. Ya, terutama ini semua adalah di dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan.
termasuk juga bagian dari syiar dinul Islam, ya, karena Idul Adha ini memang waktunya agak berbeda dengan Idul Fitri. Ya, kalau Idul Fitri mungkin momen hari rayanya mungkin hanya sehari. Adapun Idul Adha ini agak panjang, ya, sampai dengan hari akhir tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang hari tasyrik, ayyamut tasyrik, ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah. Jadi hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara waktu yang diharamkan seseorang berpuasa adalah pada hari-hari tasyrik, ya, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hikmah yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ya, kita bersyukur, ya, di antara kita Allah berikan kelapangan rezeki, ya, sehingga bisa berkurban di tahun ini atau mungkin tahun-tahun yang sebelumnya sebagai wujud rasa syukur kita, ya, karena sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim, di antara bentuk wujud rasa syukur kepada kita adalah dengan merealisasikan nilai-nilai ketaatan, merealisasikan nilai-nilai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merealisasikan nilai ibadah ini bentuknya memang banyak, bermacam-macam. Ada sebagai bentuk rasa syukur kita, Allah berikan kita kesehatan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara memperbanyak salat, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Ada yang mendekatkan kepada Allah dengan cara berpuasa, memperbanyak puasa. Maka ibadah kurban adalah salah satu di antara wujud syukur kita, beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah binatang kurban. Ya, bertakarrub kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, dan ini merupakan sebagai wujud rasa syukur dan sebagai bentuk ketaatan dengan satu bentuk takarrub yang khusus, ya. Takarrub yang khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara menyembelih, ya, dengan cara mengalirkan darah. Oleh sebab itu para ulama ketika ditanyakan tentang mana yang paling afdal ibadah antara seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersedekah dengan nominal, ya, seperti seharga hewan kurban, atau dia mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban, maka jawabannya para ulama menyebutkan yang paling utama adalah berkurban, ya, karena ini masuk dalam takarrub yang khusus, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang khusus, ya, dengan cara menyembelih hewan kurban, dengan cara mengalirkan darah binatang kurban. Ini merupakan salah satu bentuk, ya, tujuan kita ibadah atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang materi tentang hukum seputar kurban di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukran jazakumullah khairan. Kita ucapkan kepada Ustadz kita, Ustadz Alfi Syahar, yang telah memaparkan materi beliau seputar fikih kurban, dan alhamdulillah beliau telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dari awal sampai terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, maka kami berikan kesempatan kepada para asatidz peserta untuk bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ya, apa Ustaz? Izin ya, silakan Pak Ustadz Agus, silakan. Ya. Agus Safari dari Brebes. Ada beberapa pertanyaan karena ada keraguan, ya. Yang pertama, bagaimana ini hukumnya? Kami di masjid
menerima korban iuran itu ya. Karena tadi disebut kalau korban itu ya atas nama orang, kecuali yang urunan itu 7 orang itu untuk sapi, 10 orang untuk onta. Nah, bagaimana kalau ini korban tapi atas urunan itu ya? Ini statusnya gimana? Terus berikutnya, Ustaz, untuk ini juga kami menerima korban dari orang yang sudah meninggal sebetulnya. Nah, ini kan di sebagian masyarakat itu dianggap korban untuk orang meninggal. Ya, misalnya di Mama Dede itu kan juga diizinkan. Jadi korban untuk orang yang meninggal. Ini mohon penjelasannya. Karena kami menerima hewan korban itu. Nah, kemudian yang ketiga, Ustaz, tadi pembagian hewan korban. Pembagian hewan korban tadi ada sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk bukoro. Nah, ini statusnya bolehkah tetangga masjid katakan begitu? Orang kafir, orang Nasrani. Nah, ya orang Nasraninya ya biasa saja, tidak miskin sekali, ya sedanglah biasa-biasa saja. Ini dibolehkan apa enggak ya Ustaz ya? Jadi untuk hadiah daging korban untuk tetangga yang Nasrani. Nah, satu lagi Ustaz, masih dibolehkan Ustaz? Ya, monggo. Satu lagi. Silakan, Ya. Pak. Ini di daerah sekitar Kudus atau sekitarnya itu ya, itu kan untuk memotong hewan sapi mungkin peninggalan zaman dulu ya. Jadi kalau korban itu dengan kerbau. Padahal kerbau tadi menurut diuraikan tadi oleh Ustadz itu bukan termasuk. Tapi ada yang anggap kerbau itu masih sejenis dengan sapi. Nah saya kira itu Ustadz, mohon maaf. Ini karena perlu segera mendapat jawaban, jadi ini mumpung ketemu Ustadz yang di bidangnya, ahli di bidangnya, jadi mohon penjelasannya Ustadz. Syukron Ustadz. Mohon maaf Ustadz Agus, tadi maksudnya urunan itu bukan hanya 7 ya, lebih dari 7, misalnya satu sekolah begitu ya? Ustadz Agus? Ya, Ustadz. Maksudnya tadi urunan itu maksudnya lebih dari 7 orang ya? Ya, sekolah anak pelajar. Oh iya. Anak pelajar, urunan, anak TK. Hasil urunan itu terus minta didaftarkan, kalau sapi itu kan 7 orang. Itu minta 1 bagian dari hasil dan seluruh pelajar, seluruh anak yang ada di TK. Nah, begitu juga di SD-nya ini. SDIT juga kan ada urunan itu. Urunan. Kemudian motong satu sapi, Ustaz. Satu sapi hasil urunan. Nah, ini statusnya gimana? Ini karena urunan bukan 7 orang, tapi satu sekolah. Anak-anak pelajar dimintai iuran, terus kemudian, atau mungkin sukarela ya, nah, terus kemudian dipotongkan satu tadi beli sapi, yang kedua ini kalau di masjid kami itu minta 1 bagian dari 7 bagian dari sapi. Nah, begitu Ustaz. Ya, alhamdulillah ya sudah jelas. Mungkin langsung saja Ustadz Alfi menjawab pertanyaan beliau. Ini ada 4 pertanyaan. Kurban urunan, kemudian kurban untuk orang yang sudah meninggal ya. Kemudian yang ketiga tadi, apakah orang Nasrani bisa mendapatkan hadiah? Dan yang keempat, kias kerbau dengan sapi. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama berkaitan apa hukumnya kurban dengan cara patungan ya istilahnya. Kalau yang pernah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qudamah, termasuk juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk para ulama dari mazhab Hanabilah, sebagaimana juga Al-Imam Ibnu Umar
sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau kita lihat dari beberapa penjelasan mereka itu menunjukkan bahwa kurban secara patungan itu diperbolehkan, tapi dengan catatan hewan yang memang sudah ditetapkan, ya, yang boleh patungan seperti sapi atau seperti unta yang dilakukan oleh sepertujuh orang diperbolehkan. Ya, baik itu merupakan patungan bagian dari keluarga atau mungkin patungan dari orang lain. Ini kalau kita melihat dari yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan mereka juga menjelaskan bahwa dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sehingga bagi seekor domba atau seekor kambing itu ya memang diperuntukkan untuk satu orang. Maka mereka mengatakan tidak boleh ya seseorang patungan dengan apa yang tadi sudah disebutkan, ya seperti sapi sepertujuh, kemudian unta sepertujuh. Termasuk juga ya mereka mengatakan bahwa tidak boleh juga patungan sapi itu lebih dari 7 orang. Termasuk juga berarti berlaku bagi kambing atau domba yang kemudian patungan atau urunan. Nah, ini kalau kita lihat beberapa penjelasan beberapa para ulama. Akan tetapi ya, misalkan kalau tujuannya ya wallahu taala alam, kalau tujuannya misalkan di dalam rangka sebagai bentuk sebagai bentuk seperti kayak tadi di sekolah untuk kemudian menunjukkan bahwa bagian dari syiar berkurban ya dengan cara misalkan urunan, misalkan diberikan kepada siswa atau kepada siswinya misalkan dengan menyumbang untuk kemudian dibelanjakan hewan kurban di dalam rangka untuk melatih atau sebagai bentuk pembelajaran, maka wallahu ta'ala alam hukum asalnya adalah diperbolehkan. Ya, kalau dengan catatan tadi ya, dengan catatan sebagai dalam rangka sebagai sebuah edukasi pembelajaran, ya sebagai sebuah bagian dari bentuk syiar dari agama Islam. Tapi bukan menjadi sebuah kebiasaan loh ya. Maksudnya adalah jangan sampai kemudian ini dijadikan sebagai sesuatu yang langsung dikatakan itu dibolehkan. Cara yang seperti itu dibolehkan, padahal misalkan ada cara-cara yang memang sebenarnya mampu bagi seseorang untuk kemudian misalkan membeli hewan kurban. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa jadi hal ini juga dibolehkan bagi mereka mungkin yang tidak memiliki kemampuan, tapi punya keinginan besar untuk berkurban. Sehingga kemudian ada orang-orang yang tidak mampu, yang kemudian mereka sedikit demi sedikit mengumpulkan atau patungan, sehingga kemudian terbelilah misalkan hewan kurban. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, fa insya Allah itu dibolehkan. Tapi dengan catatan tadi. Tapi hukum asalnya bahwa syariat kurban ini memang adalah ibadah yang sifatnya tauqifiyah, yang sudah memang ada aturannya. Ya, sebagaimana juga sapi untuk 1/7, kemudian unta untuk 1/7, dan kemudian domba atau kambing untuk 1 orang. Adapun berserikat dalam masalah pahala, maka itu tidak terbatas. Ya, artinya diperbolehkan. Ya, seseorang menyembelih kurban dengan 1 ekor domba, sahibul kurban, kemudian dengan berniat agar pahalanya juga mendapatkan kepada istri dengan anak-anaknya, fa insya Allah hal yang seperti itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, pembagian kurban untuk hewan orang yang sudah meninggal ya. Perlu diketahui bahwa hukum asalnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Ya, bahwa kurban itu adalah untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, kecuali
kecuali orang yang menyembelih kurban di dalam rangka untuk melaksanakan sebuah wasiat. Ya, kecuali dalam rangka untuk melaksanakan sebuah wasiat dari misalkan ada di antara kita yang misalkan kita dapat wasiat mungkin dari kerabat, dari orang tua kita. Ya, misalkan kalau misalkan nanti saya nggak ada umur lagi, maka saya berwasiat untuk berkurban atas nama saya misalkan. Ternyata qadarullah yang berwasiat tersebut atau meninggal dunia. Maka dalam hal ini dibolehkan ya seseorang dalam rangka tujuannya adalah untuk menjalankan wasiat tadi. Ya, akan tetapi kalau tidak ada wasiat, ya kemudian seseorang menyengaja dalam rangka untuk berkurban, tujuannya hanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka ini para ulama tidak membolehkan karena hukum asalnya bahwa kurban adalah ditujukan bagi orang yang masih hidup. Ya, apalagi ada orang yang sengaja kalau berkurban hanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal terus. Ya, setiap kali berkurban hanya diniatkan atau tujuannya atau sahibul kurbannya yang sudah meninggal dunia. Maka ini tidak dibolehkan yang seperti itu. Jadi kurban hanya hukum asalnya adalah bagi orang-orang yang masih hidup. Pertanyaan yang ketiga, apakah boleh memberikan bagian daging kurban kepada tetangganya yang bukan muslim? Jawabannya adalah boleh, insya Allah. Ya. Akan tetapi kalau ditanyakan mana yang lebih diprioritaskan, ya tentunya kalau kita punya tetangga yang muslim dan memang dia lebih membutuhkan, maka itu yang lebih berhak untuk mendapatkan. Tapi kalau kemudian kita memiliki kelebihan, ingin memberikan kepada tetangga kita yang kafir, maka dibolehkan. Ya, maka dibolehkan. Pertanyaan yang keempat, ya, bagaimana hukum kurban dengan kerbau? Wallahu ta'ala alam. Ya, pernah dijawab pertanyaan ini oleh beberapa masyaikh. Kalau memang kerbau itu termasuk dalam bagian dari familinya sapi, maka dia boleh. Ya, boleh atau boleh berkurban dengan kerbau. Ya. Sebenarnya saya tidak mengatakan di awal tadi, saya belum pernah sepertinya tadi menyebutkan kerbau ya, tapi saya tidak mengangkat ya, tidak menyebutkan secara khusus ya dalam kajian tadi kerbau. Ya, tapi saya ingin menegaskan bahwa hewan yang masuk dalam kategori hewan ternak itu dari jenis sapi, unta, kemudian kambing atau domba. Tapi kalau kemudian ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada sapi tapi kerbau, dan memang kerbau itu adalah masuk dalam varian yang familinya sapi misalkan seperti sapi, maka boleh berkurban dengan kerbau. Wallahu ta'ala alam. Kalau ini Ustaz, kalau yang menyamakan kuda dengan unta, apa boleh nih Ustaz? Makan kuda dengan unta. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kalau dari sisi spesies sudah jelas berbeda. Ya. Kayaknya. Maka tidak bisa berkurban dengan kuda. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz Alfi. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bapak Heri ya. Mungkin bisa Bapak Heri langsung bertanya langsung. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai bagaimana ketentuan alokasi daging kurban untuk panitia zakat, Ustadz. Karena ada yang menganalogikan mereka itu berbeda dengan amil zakat. Panitia zakat atau panitia kurban? Panitia kurban. Bagaimana ketentuan mengenai boleh atau tidaknya daging kurban yang dialokasikan kepada panitia kurban, Ustadz. Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Terus yang kedua, apakah ada ketentuan mengenai keutamaan menunda sarapan pada saat sholat hari raya Idul Adha? Jadi disarankan untuk dilakukan setelah sholat Id. Sedangkan untuk yang sholat Idul Fitri itu
sarankan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat menunaikan ibadah sholat itu? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik. Terima Yang kasih. pertama, yang pertama berkaitan tentang pembagian kepada panitia kurban. Kalau panitia kurban, dengan catatan panitia kurban selain daripada penjagal ya, panitia kurban selain daripada penjagal dialokasikan untuk diberikan ke sana, hukum asalnya dibolehkan, silakan saja. Ya, apalagi ada dalam panitia kurban misalkan masuk juga sahibul kurban. Misalkan di panitia kurban juga ada masuk bagian dari warga di kampung atau warga di tempat tinggal. Ya, walaupun ada orang yang mungkin panitianya orang yang mampu, maka masuk dalam kategori adalah memberikan hadiah bagi orang yang mampu. Artinya dia bisa masuk dalam kategori orang yang memang berhak menerimanya. Ada panitia kurban yang masuk kategori misalkan golongan orang-orang yang tidak mampu, dia miskin, maka dia berhak mendapatkannya dari sisi situ. Tidak dilihat dari sisi panitianya. Ya, artinya mungkin panitia hanya sekedar untuk lebih sederhana aja bahasanya, maka boleh insya Allah ya. Yang tidak boleh adalah memberikan bagian hewan kurban kepada penjagal, itu nggak boleh ya. Kalau mau memberikan kepada penjagal adalah dari jalur yang lain, atau tidak boleh, dengan kata lain tidak boleh mengupah kepada penjagal dengan daging kurban ya. Kalau mengupah dengan cara yang lain ya, misalkan dengan cara misalkan ya kita memberikan uang ya, uang upah jagalnya ya, tidak boleh kemudian mengupah dengan daging kurban. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Yang kedua, apakah ada ketentuan bagi seseorang yang sebelum melaksanakan sholat Idul Adha? Wallahu ta'ala alam, hal yang tersebut diantara yang disunnahkan ya, yang disunnahkan Nabi SAW ketika seseorang akan melaksanakan menghadiri sholat Idul Fitri, memang sunnahnya adalah untuk makan terlebih dahulu. Di antara hikmahnya adalah untuk seperti menginformasikan bahwa puasa itu sudah berakhir di hari raya tersebut ya, dari Idul Fitri itu. Maka dianjurkan seseorang yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri memang sunnahnya adalah untuk makan terlebih dahulu, sebagaimana dalam hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Buraidah ya, pernah mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an ya'ti ilal musalla, sebelum dia menghadiri ke tanah lapang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi beberapa butir kurma ya sebelum berangkat ke tanah lapang. Ini ya ketika melaksanakan atau akan menghadiri sholat Idul Fitri. Adapun dalam sholat Idul Adha, memang sunnahnya adalah tidak makan sebelumnya. Ya, karena apa? Di hari tersebut kaum muslimin yang mampu disunnahkan terlebih dahulu nanti ya, setelah melaksanakan ya, selesai melaksanakan sholat Id, kemudian melaksanakan kurban, baru kemudian ya dia dia makan atau dia minum ya, walaupun ini sifatnya adalah bukan sesuatu yang ketika dilanggar sesuatu yang ada dendanya, tapi ini adalah di antara hal yang disunnahkan ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'u fayakulu min udhiyatihi. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi SAW biasa berangkat sebelum sholat Idul Fitri, beliau makan terlebih dahulu. Dan sedangkan ketika pada hari Idul Adha, ya beliau tidak makan terlebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat Id, baru kemudian beliau menyantap dari hasil kurbannya. Nah ini hikmahnya adalah kalau tadi Idul Fitri sebagai bentuk adalah sudah berakhirnya berpuasa di bulan Ramadan dengan tandanya ya, makanya makna di antara makna Idul Fitri itu kan kembali lagi kita berbuka puasa, artinya sudah selesai puasanya.
Adapun di antara hikmahnya Idul Adha, artinya anjurannya adalah berkurban. Ya, baru setelah itu kita menyantap dari hasil sembelihan kurbannya. Ya, wallahu taala alam. Ya, di antara hikmah juga yang kedua, kenapa dianjurkan kita tidak makan terlebih dahulu, agar kemudian daging kurban itu atau hewan kurban bisa segera disembelih dan kemudian bisa segera dinikmati. Jadi anjurannya adalah kenapa tadi disebutkan Idul Fitri, Idul Adha disegerakan, agar segera untuk kemudian menyembelih hewan kurbannya dan bisa langsung menikmati. Jadi menikmatinya menunda dulu. Ya, menunda dulu untuk tidak makan, untuk bisa menikmati ya hasil dari daging kurban atau hewan sembelihan kurban tadi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, ini satu pertanyaan dari kami. Bagaimana solusinya, Ustaz? Misalnya satu kelompok kurban itu berbeda dalam ini ya, lebarannya. Ada yang lebaran lebih awal dan ada yang di hari berikutnya. Kemudian yang di hari awal itu mau untuk disembelih memang kurbannya itu di hari pertama. Sementara yang sebagian maunya ya nanti di hari kedua karena mereka baru meyakini masuknya 10 Zulhijjah di hari kedua itu, hari Ahad misalnya. Iya, Masya Allah, ini juga peristiwa yang sudah beberapa kali terjadi ya di Indonesia, dan sepertinya tahun ini terjadi lagi, ini akan berhari raya 2 kali. Maka tentunya yang pertama dalam hal ini kita tidak perlu juga ya saling menjatuhkan ya. Misalkan ada di antara warga atau masyarakat yang memang tinggal di satu wilayah yang ternyata terjadi ini 2 versi. Ada yang memang lebaran lebih awal atau lebaran duluan, ada yang mungkin lebaran sehari setelahnya. Ya, dalam masalah ini tinggal disepakati saja. Ya, tinggal disepakati, ya tinggal didudukan sama-sama, ya. Misalkan kalaupun berbeda dalam melaksanakan sholat Id, ya kira-kira disepakati saja kapan waktu sembelihannya. Ya. Dan sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi kan, waktu penyembelihan itu kan waktunya longgar. Ya, kalau tidak bisa di hari pertama ya nggak masalah, di hari yang kedua. Masih ada hari yang ketiga. Ya. Walaupun memang yang paling utama adalah disegerakan. Tapi dalam kondisi seperti ini insya Allah sesuatu yang fleksibel karena memang waktunya juga panjang. Ya, makanya tadi definisi kurban itu kan ya dilakukan pada hari-hari Idul Kurban atau pada hari-hari tasyrik. Artinya masih bisa waktunya. Ya, saya kira ini tinggal komunikasi aja. Ya, misalkan yang menginginkan menyembelih di hari ini ya silahkan berikan kesempatan. Ya, yang pengen menyembelih untuk hari esoknya ya juga sama-sama tasamuh hal yang seperti ini ya. Karena sesuatu yang kalau kemudian hanya ramai di seputar itu saja justru nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Walaupun idealnya semestinya kaum muslimin ini dalam hari-hari besar seperti ini ya memang semestinya adalah bersama-sama. Tapi kami melihat ya sesuatu yang tinggal dikomunikasikan saja hal yang seperti itu insya Allah sehingga tidak menimbulkan masalah yang terlalu runcing. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan dari Ustadz Mustamin. Apa Pak Ustadz Mustamin bisa bertanya langsung? Silakan. Kalau memungkinkan bertanya langsung, silakan dibuka mic-nya atau. Syukran Ustaz Sirajuddin. Ya, silakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan yang di chat yang saya sudah share itu terkait dengan lokasi Sohibul Kurban berbeda provinsi dengan lokasi tempat penyembelihan hewan kurban.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan hewan kurban yang berserikat. Nah, di mana misalnya yang berserikat ini kan tadi dinyikan bahwa sapi itu 7 orang. Nah, 7 orang ini misalnya kurang 2. Sementara saya misalnya 4 orang. Jadi saya masuk sama istri saya. Kemudian apakah itu sudah mewakili anak saya yang misalnya ada 3 orang? Apakah sudah termasuk di dalam itu atau bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan lokasi tempat pelaksanaan Idul Adha. Ya, di mana kalau melihat dari lokasinya, ada lokasi yang jauh, tetapi dari analisa saya mengungkap bahwa di tempat itu boleh dibilang penceramannya yang bagus, kemudian tetapi ini perbedaannya antara menggunakan kendaraan dengan berjalan. Apa yang lebih abdalnya? Ya, saya menggunakan kendaraan, tetapi itu karena jauh. Kalau saya jalan kaki tentu siang baru nyampe. Makanya saya menggunakan kendaraan. Jadi 3 pertanyaan itu, Ustaz. Yang pertama terkait dengan lokasi sohibul kurban berbeda provinsi dengan tempat penyembelihan. Yang kedua terkait dengan berserikat, di mana apakah mewakili secara seluruh keluarga. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan abdal antara menggunakan kendaraan dengan jalan kaki. 3 pertanyaan itu. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama, mungkin sederhananya, bolehkah berkurban bukan di daerahnya sendiri, maksudnya mengalokasikan ke daerah lain gitu ya? Kurang lebih gitu ya maksudnya? Mungkin Ustaz ya, Mustamin ya? Tapi kan begini, Iya. Saya pertimbangannya begini. Saya misalnya tinggal di Jawa Tengah. Kemudian kampung saya di satu provinsi. Nah, di provinsi itu ada keluarga yang saya menganggap bahwa memiliki kemampuan yang terbatas. Nah, saya berbagi di tempat itu, di kampung, di daerah saya. Itu Iya. pertimbangannya. Baik. Wallahu ta'ala alam, kalau melihat dari apa yang pernah dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa walakinna khairal a'malu ma kana Allahu atwa wa li sahibihi anfa. Ya, kata beliau, sebaik-baiknya amal saleh itu yang paling besar unsur ketaatannya kepada Allah dan yang paling besar manfaatnya ya bagi yang bisa memanfaatkannya. Sehingga kalau kemudian tadi disebutkan misalkan di tempat tinggal kita sudah kecukupan, bahkan mungkin lebih, dan kemudian kita ingin berkurban di provinsi yang berbeda, di sana ada kerabat yang tadi disampaikan mungkin kemampuannya kurang, kemudian kita berkorban ke sana, maka kalau memang di sana lebih bermanfaat, itu lebih baik, ya, lebih baik. Ya, di tempat kita sudah kecukupan, bahkan mungkin berlebih. Ya, sedangkan di sana banyak yang membutuhkan, maka tentunya mengalokasikan di tempat yang sangat dibutuhkan dan manfaatnya lebih besar di sana, maka itu yang lebih utama. Kemudian yang kedua, saya agak kurang paham, tapi maksudnya adalah misalkan seseorang mau berserikat 7 orang tadi ya, tiba-tiba misalkan baru terpenuhi 4, misalkan kurang 2. Ya, kemudian dari 2 itu dilengkapi oleh bapak dengan istri. Apakah boleh masuk bagian dari anak tadi? Maksudnya seperti itu kan ya? Maka kalau memang yang dimaksud seperti itu dibolehkan. Ya, karena yang dimaksud dengan sapi atau unta 1/7 itu adalah maksimal. Sehingga kalau kemudian ada seseorang yang misalkan berserikatnya kurang dari 7 orang, apakah dibolehkan? Boleh saja.
Ya, yang tidak boleh adalah lebih dari 7. Ya, jadi maksimalnya itu 7. Adapun misalkan satu sapi, ya sahibul kurbannya misalkan 3 orang, ya bahkan mungkin sahibul kurbannya satu sapi 1 orang, maka tidak mengapa insya Allah. Ya. Atau misalkan karena 2 tadi kurang, lantas kemudian ditutupi ya dengan dengan salah satu sahibul kurbannya, kemudian dimasukkan sahibul kurbannya dari anggota keluarganya, fa insya Allah itu tidak mengapa hal yang seperti itu. Kurang dari 7 itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah lebih dari 7 tadi. Ya. Afan Ustaz. Ya. Ya, jika seandainya misalnya ini anak saya masuk, apa bedanya dari aspek pahalanya barangkali ya? Tadi diwakili oleh saya dengan istri, atau dia masuk juga di dalam berserikat itu? Kalau misalkan, kalau tadi yang ditanyakan kurang, ya, misalkan baru 4 tadi, 4 berarti kan harusnya 1/7, 7 orang, 4, 5, 6, 7, misalkan kurang 3 lah. Ya, baru 4 kurang 3. Ya, misalkan untuk mencukupi tadi, misalkan dengan menambahkan 3 diantaranya dari anggota keluarga, nggak masalah, insya Allah. Ya, tidak masalah. Kalaupun misalkan tidak masuk bagian dari sahibul kurban sekalipun, ya, kemudian kita hanya berserikat dari sisi pahala, misalkan jadi satu sapi cuma 4, itu pun tidak mengapa, insya Allah. Itu pun tidak mengapa. Jadi silahkan pilih salah satu, atau mau melengkapi dari 1/7 tadi sahibul kurban, atau misalkan dicukupkan dengan 4 ya dari satu sapi tersebut, fa insya Allah itu pun tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah ya lebih dari 7 orang untuk satu ekor sapi tadi. Demikian. Ya, Ustaz. Ini menarik ini ya, kurban di provinsi lain. Ini mungkin juga bisa jadi solusi, Ustaz. Ya, mungkin sebagian asatis tidak mampu berkurban di wilayah Jawa Tengah ya, karena mungkin satu bagian sapi itu sampai 3 juta ya. Tapi kalau dibawa ke Sulawesi misalnya ya 1,8 bisa dapat satu bagian. Apalagi kalau ke NTT. Dan barangkali juga manfaatnya lebih besar karena masih sedikit yang berkurban di daerah-daerah itu. Afan Ustaz, satu lagi tadi. Afan, yang ketiga ya. Sirajuddin yang ketiga terkait dengan menggunakan kendaraan menuju tempat. Baik. Kalau dengan yang ketiga, sebenarnya hal yang seperti ini fleksibel ya. Kalau memang sunnahnya memang ketika menghadiri sholat Id memang sunnahnya ya berjalan kaki, sampai Nabi mengatakan antara berangkat dengan pulang untuk menempuh jalur yang berbeda. Tapi terkadang melihat kondisi di lapangan juga, kondisi tempatnya, sekiranya bahwa tempat pelaksanaan sholat Id memang tidak memungkinkan, atau mungkin bisa jalan kaki tapi menghabiskan waktu yang cukup panjang, dikhawatirkan ketika kita jalan kaki kemudian akan terlambat, ya, ditambah lagi mungkin tidak tahu masalah cuaca ya atau dan lain sebagainya, maka tidak mengapa insya Allah menuju ke tempat sholat Id dengan berkendaraan, ya, dengan berkendaraan, ya, kita bisa dapat sunnahnya berangkat dan pulang dengan jalur yang berbeda, walaupun misalkan dengan menggunakan kendaraan, karena melihat lokasi pelaksanaan sholat Idnya memang cukup jauh sehingga harus ditempuh dengan cara berkendaraan. Insya Allah hal yang demikian ya, tidak akan mengurangi dari sisi dari sisi keutamaan ya, karena hal-hal yang seperti itu kan hal-hal yang memang sifatnya adalah kaifiyat ya, walaupun anjurannya, walaupun sunnahnya adalah berjalan, tapi terkadang kondisi-kondisi tertentu memang tidak memungkinkan karena tadi ya dikhawatirkan justru malah kita datang terlambat, ya kan? Apalagi misalkan sudah dari kondisi rumah sudah rapi ya, misalkan berperjalanan cukup jauh ya sampai lokasi lapangan kemudian jadi nggak nyaman misalkan,
berkeringat atau dan lain sebagainya, maka boleh insya Allah dengan berkendaraan. Wallahu a'lam. Ya, syukran wa jazakallahu khair Ustaz. Dan host. Nah, apakah ada lagi pertanyaan yang lain dari asatidzah? Sekarang kita sudah berada pada pukul 21:33, lewat 3 menit dari jadwal kita. Akan tetapi kalau masih ada yang mau bertanya, kita berikan tambahan waktu sampai 10 menit ke depan. Silakan kalau masih ada. Iya, kalau masih ada silakan langsung buka mic-nya saja. Nah, Taib, nampaknya sudah cukup barangkali ya. Mudah-mudahan apa yang kita simak pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga kepada keluarga kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ya, kemudian juga kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada pemateri kita Ustadz Alfi Syahar LCMA yang telah membagikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini, dan juga kepada para asatidzah, para bapak-bapak yang meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bermajelis dengan kita dalam kajian fikih ibadah kurban. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan untuk pertemuan kita malam ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.